Halo teman-teman Serbi Pajak Channel, kembali lagi di channel Serba-Serbi Pajak. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan PPh 21, yaitu PPh 21 untuk pensiunan ya teman-teman. Untuk filenya teman-teman bisa download di link Google Drive yang udah tersedia di kolom deskripsi ya teman-teman. Nanti teman-teman klik linknya, nanti di situ ada materi PPh 21, teman-teman bisa download secara gratis. Nah, di sini definisi pensiunan adalah orang pribadi atau ahli warisnya termasuk janda, duda, anak, dan atau ahli waris lainnya yang menerima atau memperoleh imbalan secara periodik berupa uang pensiun, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu. Nah, di sini ada pengurangan yang diperbolehkan untuk pensiunan ya teman-teman. Jadi ada dua. Yang pertama itu ada biaya pensiun, besarnya itu 5% sama kayak pegawai tetap, tetapi dia maksimalnya itu 2.400.000 per bulan ya, 2.400.000 per bulan, atau paling banyak 2.400.000 setahun, atau paling banyak 200.000 sebulan. Jadi rate-nya atau tarifnya itu sama kayak yang pegawai tetap, 5% dikali 5% dari penghasilan bruto, tetapi maksimalnya itu kalau pegawai tetap kan 6 juta ya, atau 500.000 per bulan. Tapi kalau untuk yang pensiunan sebesar maksimalnya itu paling banyaknya itu sebesar 2.400.000 per tahun atau 200.000 per bulan. Nah, pengurangan yang kedua itu berupa zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang dibayarkan melalui pembayar uang pensiun berkala kepada badan amil zakat, lembaga zakat, dan lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Ini juga konsepnya sama kayak yang pegawai tetap ya teman-teman. Jadi sekarang ini termasuk baru juga ya, baru ketika tahun 2024 saya sepertinya ini ketika atau TER mulai diberlakukan gitu ya, saya lupa, tapi ini sekitar tahun 2024 baru ada baru ada ini ya teman-teman, zakat dan sumbangan keagamaan tuh baru boleh dijadikan pengurang ya teman-teman. Kalau nggak salah sejak berlakunya tarif TER ini juga ada ketentuan ini ya teman-teman, sebelumnya nggak ada. Nah, ini dalam hal pensiunan menerima atau memperoleh penghasilan lebih dari satu dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun, biaya pensiun dihitung pada masing-masing dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun. Jadi kalau misalkan dia punya dua badan pensiunan gitu ya, jadi dia menerima uang pensiun dari dua sumber, nah maka masing-masing sumber itu menghitung ya teman-teman pajaknya sendiri-sendiri. Di sini sama seperti video sebelumnya ya teman-teman, di sini ada ketentuan tentang peraturan lama sama peraturan baru ya. Jadi teman-teman saya di sini langsung singkat aja karena di video sebelumnya pegawai tetap itu udah sempat dijelasin. Jadi intinya di sini untuk peraturan terbarunya itu cara menghitung pajaknya adalah penghasilan bruto sebulan dikali tarif TER bulanan atau tarif efektif rata-rata bulanan, kecuali masa pajak terakhir. Jadi misalkan dia bekerja dari Januari sampai Desember, berarti Desembernya itu perhitungannya pakai yang ini ya teman-teman, yang masa pajak terakhir. Sementara Januari sampai Novembernya pakai yang ini, penghasilan bruto kali TER bulanan. Nah, kalau dia masa pajak terakhirnya atau dia bekerjanya itu dari Januari sampai Juni, maka Juni dianggap sebagai masa pajak terakhir, maka di bulan Juni dihitungnya ini menggunakan metode yang masa pajak terakhir. Sementara Januari sampai Mei menggunakan metode penghasilan bruto dikali dengan TER bulanan. Jadi lebih mudah ya teman-teman untuk peraturan baru ya. Jadi hanya penghasilan bruto dikali TER bulanan. Untuk perhitungan masa pajak terakhirnya itu sama seperti yang sebelumnya teman-teman, sama kayak gini, yang sama kayak yang lama. Hanya bedanya itu ada tambahan zakat atau sumbangan keagamaan ya teman-teman, ada tambahan ini ya teman-teman. Sisanya sama. Soalnya tarifnya pun pakai tarif pasal 17 ya, yang ada lapisan-lapisan itu ada 5 bracket ya kalau nggak salah. 5% sampai dengan 35% ya. Nah, di sini ada contoh perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan berupa uang pensiun yang diterima atau diperoleh secara berkala. Jadi di sini ada Tuan J mulai bekerja sebagai pegawai tetap pada PTQ sejak tahun 2011. Tuan J berstatus menikah dan memiliki 2 orang anak. Berarti K2 ya teman-teman PTKP-nya. Pada tanggal 1 Januari 2024, Tuan J ini sudah memasuki masa pensiun dan dia menerima uang dana dari dana pensiun sebesar Rp6.300.000 per bulan.
Berdasarkan status penghasilan tidak kena pajak Tuan J, besarnya pemotongan PPh 21 atas penghasilan diterima atau diperoleh Tuan J dihitung berdasarkan tarif TER kategori B sebesar 0,25%. Perhitungan PPh pasal 21 hutang atas uang pensiun selama tahun 2024 adalah sebagai berikut. Nah, ini untuk yang pensiun sama kayak pegawai tetap ya teman-teman, jadi dia tetap pakai tarif TER. Untuk Tuan J ini kategorinya itu kan K2 ya, maka dia masuk ke kategori B. Jadi 0,25% berdasarkan penghasilannya itu kan 6.300.000 ya. Jadi kita hitung, jadi langsung aja ini dikali ini ya, 6.300.000 dikali 0,2%, maka teman-teman bisa lihat di sini PPh pasal 21-nya sama ya, sebesar 15.750 dari bulan Januari sampai November. Untuk yang Desembernya menggunakan perhitungan masa pajak terakhir ya, yaitu dengan tarif pasal 17 ya teman-teman. Jadi perhitungan kayak biasa, total penghasilan bruto setahun, lalu ada biaya pengurang ya teman-teman. Di sini 5% kali penghasilan brutonya yaitu 75.600.000, maksimalnya itu 2.400.000 untuk yang pensiun, untuk yang pegawai tetap 6 juta maksimalnya ya teman-teman. Lalu didapatkan penghasilan neto, jadi hasil dari pengurangan bruto dikurangi biaya pengurang ya teman-teman. Lalu ada PTKP setahun ya, dia statusnya K2 67.500.000. Kita dapatkan penghasilan kena pajaknya sebesar 5.700.000. Lalu kita cari PPh 21 setahunnya ya teman-teman. 5.700.000 itu masuk ke lapisan pertama ya, bracket pertama, yaitu tarifnya sebesar 5%. Jadi dapatlah PPh 21 terutang setahun sebesar 285.000. Sementara PPh 21 yang sudah dipotong sampai dengan November atau yang sudah dibayarkan dari bulan Januari sampai dengan November, di tabel ini ya teman-teman yang sudah kita hitung, itu dari Januari sampai November itu sebesar 173.250. Maka didapatkan PPh pasal 21 yang masih terutang di bulan Desember 2024 itu sebesar Rp111.750. Nah, di sini ada catatan ya teman-teman, pada masa pajak terakhir yaitu Desember 2024, dana pensiun harus memotong PPh pasal 21 Tuan J sebesar Rp111.750 dan membagikan bukti potong PPh pasal 21 untuk tahun pajak 2024 kepada Tuan J paling lambat akhir bulan berikutnya ya, karena si Tuan J ini kan harus melaporkan SPT tahunan pribadi ya teman-teman di bulan Maret tahun 2025. Jadi ini sama ya, di sini konsepnya sama kayak pegawai tetap, hanya beda di biaya jabatan ya teman-teman. Yang kedua, dengan demikian PPh pasal 21 yang menjadi kredit pajak dalam SPT tahunan PPh orang pribadi ya teman-teman tahun 2024 milik Tuan J itu sebesar 285.000. Kenapa 285? Karena di sini perhitungan PPh pasal 21 setahunnya itu sebesar 285.000 dan ini merupakan kredit pajak bagi Tuan J. Gampang ya teman-teman. Selanjutnya kita akan nanti membahas ini ya, yang pemotongan pegawai tidak tetap di video selanjutnya. Terima kasih banyak teman-teman yang telah menonton channel ini, semoga bermanfaat. Jika dirasa bermanfaat, mohon bantuannya untuk mensubscribe dan men-share channel ini agar lebih banyak lagi orang yang mendapatkan ilmu tentang perpajakan. Terima kasih.